Kali ini Pak Dedi akan menjelaskan tentang contoh penerapan hukum kedua Newton pada gerak rotasi yang mana untuk benda-benda yang lebih kompleks lagi. Pada pembahasan sebagai pengantar, maka Pak Dedi mengulangi lagi bagaimana bentuk hukum kedua Newton untuk benda bergerak translasi, yaitu untuk yang warna biru, dan bagaimana bentuk hukum kedua Newton pada benda bergerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I kalikan alfa yang ini. Maka kalau Anda amati, bentuk percepatan pada gerak translasi adalah sigma F dibagi dengan M, sedangkan kalau pada gerak rotasi, percepatan translasi pada bagian tepi dari lingkaran itu ada sigma F dibagi dengan K kalikan M. Semoga tentang nilai K Anda masih mengingatnya, bagaimana menentukan nilai K untuk benda-benda yang memiliki bentuk inersia mr kuadrat. Bagaimana sekarang kalau ada dua benda kita hubungkan? Ada balok yang kita tarik dengan gaya F. Balok ini terhubung pada suatu silinder sehingga menyebabkan silindernya dia berotasi. Artinya di sini ada dua gerak yang dipadukan. Gerak translasi untuk balok dan gerak rotasi untuk silinder. Prinsipnya adalah kita tetap menggunakan penggabungan dari sistem percepatan. Bahwa nilai percepatan memiliki bentuk sigma F dibagi dengan M. Karena di sini massa benda yang kita bicarakan lebih dari satu, kita menyebutnya sebagai M system. Berarti ada massa miliknya balok warna biru dan massa silinder menggunakan M besar. Karena M besar itu dia melakukan gerak rotasi, maka M yang kita gunakan adalah nilai dari K kalikan M besar. Karena ini ciri dari gerak rotasi. Sedangkan pada gerak translasi gerak lurus, cukup kita masukkan nilai massanya saja. Jadi perbedaannya adalah kalau dalam suatu sistem itu ada yang bergerak rotasi, pastikan Anda memasukkan beserta nilai konstanta untuk nilai inersianya itu. Maka contohnya sebagai berikut. Ada sebuah balok, ini gambar yang tadi ya, ditarik dengan 10 Newton, diikat dengan silinder berjari-jari 50 cm dan massanya 4 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan balok bergerak lurus, berarti nilai A. Percepatan silinder berputar berarti nilai alfa. Dan besar gaya tegangan tali yang menarik silinder berarti gaya yang menghubungkan silinder dengan balok. Seperti ini ya. Maka yang ditanyakan yang bagian C adalah berapa gaya tegangan tali yang warna biru. 10 Newton diwakili oleh yang warna merah. Kita harus selalu ingat tentang acuan bahwa pada hukum Newton arah gerak benda itulah sebagai acuan tanda positif. Berarti arah ke kanan untuk M bertanda positif. Untuk rotasinya itu yang searah jarum jam itu pun juga menjadi tanda positif. Jadi tentang aturan tanda kita menggunakan aturan yang universal bahwa arah gerak benda menjadi tanda positif. Maka kalau kita ingin menentukan percepatan balok bergerak lurus, artinya kita akan mendapatkan nilai A pada sistem itu. Jadi nilai A-nya sama dengan sigma F dibagi dengan M sistem. Siapakah yang menyebabkan seluruh sistem ini bergerak? Gaya yang berwarna merah. Berarti nilai F-nya itu adalah menjadi nilai 10. Dibagi dengan massa dari balok adalah 3 kg, massa silindernya 4 kg. Nilai K dari silinder adalah setengah. Kita lihat datanya. Ini datanya. Masanya 3 kg. Kemudian silindernya masanya 4 kg. Jadi sesuai. Ini 3 kg. Kemudian silindernya masanya 4 kg. Setengah dikalikan 4 ketemunya 2. 2 tambah 3 ketemunya 5. Sehingga sistem baloknya akan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan berapakah kecepatan putar silinder? Kita menggunakan hubungan dari gerak rotasi bahwa nilai A sama dengan R kalikan alfa. Maka nilai alfanya adalah
2 dibagi 0,5. 0,5 adalah jari-jari silinder. Maka percepatannya mendapatkan 40 radian per second. Sekarang bagaimana menentukan besar giat tegangan tali yang warna biru ini? Kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dimensi yang kita lihat pada silinder. Silinder ini hanya bergerak rotasi. Berarti kita gunakan konsep gerak rotasi. Sigma A sama dengan sigma F dibagi dengan M sistem. Karena dia hanya bergerak rotasi, maka M sistemnya menggunakan nilai K kalikan M. Siapakah yang menyebabkan rotasi? Nilai T. Maka sigma F-nya kita ganti dengan T. Nilai K-nya tadi adalah setengah, M-nya adalah 4, dan nilai A-nya adalah 2. Mendapatkan tegangan talinya adalah 4 Newton. Ini cara yang pertama, menggunakan dimensi gerak rotasi. Ada cara yang kedua, yaitu menggunakan dimensi gerak translasi. Karena gerak translasi, maka kita cukup menggunakan sigma F dibagi dengan M sistem. M-nya tanpa menggunakan K, karena ini gerak translasi. Gaya yang bekerja siapa? Balok ini bergerak ke kanan. Maka F bertanda positif, T bertanda negatif. Karena benda bergerak ke kanan. Sehingga kalau kita substitusikan, akan kita dapatkan percepatannya adalah 2, hitungan awal tadi. Gaya tariknya 10, T yang ditanyakan, massa baloknya adalah 3. Maka kita dapatkan besar gaya tegangan talinya adalah 4 Newton. Jadi inilah bagaimana kita menggabungkan dua peristiwa gerak translasi dan rotasi dalam hukum kedua Newton. Demikian contoh untuk kali ini. Selamat belajar.